Ya karena memang di App Store itu jujur aja lebih real daripada di Android. Karena ada logo Play Store aja itu ditolak ya kan Mas Anggit. Logo Play Store ditolak, mock up berbentuk HP Android nggak boleh. Kamu jualan apa HP Android, misalnya kamu bikin e-commerce, kamu ngupload produk Android ketika kamu mau upload .ipa ya, iya. .ipa-nya itu dia upload itu pasti ketolak. Iya. Terus sebegitu nggak sukanya iOS sama Android. Iya. Ibaratnya nih kamu buat apps ya, itu kan apps biasanya ada bannernya Mas Anggit ya. Iya. Itu tuh di pojok kecil ada logo Play Store aja, mereka tuh sampai titen nggak boleh. Nggak boleh. Padahal udah disembunyi-sembunyiin. Nah, gimana Cal? Dan itu kalian nggak cuma satu kali upload langsung, oke, satu kali upload di ACC. Semisal besok kedepannya ada tambah atau ngebug fix, ada itu lagi ya ditolak. Memang seribet itu. Ya oke lah. Halo guys, selamat datang di Pola Podcast Layana. Bersama saya Indo, karyawan biasa. Dan saya Anggit, karyawan tidak biasa-biasa. Cuak. Oke ya, kali ini kita akan membahas ya, banyak sekali yang akhir-akhir ini di Layana itu pada tanya. Jadi nanti kita langsung tanyakan aja kepada manajernya. Jadi ini Mas Anggit, kan di Layana itu banyak yang tanya gini, di konsumen sebelumnya dia tuh sudah pernah membuat aplikasi app inventor, terus dia suruh ngelanjutin Layana. Ibaratnya kalau app inventornya itu di aplikasi Android, itu suruh ngebulitin di iOS. Itu kira-kira gimana Mas Anggit? Ya, saya jelaskan dulu app inventornya apa. App inventor ini secara bahasa orang awamnya adalah aplikasi instan untuk orang yang tidak jago ngoding atau tidak bisa ngoding, bahkan itu bisa membuat aplikasi sesuai dengan sesuai dengan template-template yang sudah disediakan oleh app inventor ini. Misalnya dia mau bikin company profile berbasis aplikasi, dia mau bikin toko online berbasis aplikasi, dia mau bikin misalnya sistem informasi misalnya berbasis aplikasi. Nah, hal-hal seperti itu, template-template seperti itu tuh sudah disediakan oleh app inventor. Nah, itu di segi aplikasi. Kalau kita ke belakang, itu ada website juga, hal yang sama diterapkan juga ada. Misalnya apa? Wix, Circlo, WordPress, itu juga sama. Itu sudah ada template-templatenya. Orang yang tidak jago ngoding bisa bikin website, kan begitu. Ada juga yang sifatnya desain. Kalau zaman dulu orang harus pakai Photoshop, harus jago Photoshop. Sekarang orang pakai Canva aja bisa. Iya. Jadi hal-hal semakin kesini orang-orang itu semakin dipermudah. Secara individu orang-orang bisa mempergunakan platform-platform tersebut untuk membuat apa saja yang dia inginkan, termasuk membuat aplikasi. Nah, app inventor ini banyak sekali keunggulannya, membuat aplikasi dengan mudah, instan, banyak template, bisa langsung di-push ke Play Store gitu kan. Jadi secara instan mudah lah. Cuman ada kendala di dalamnya tetepan. Dengan kendala itu seperti apa sih kendalanya? Kendalanya adalah yang pertama, aplikasi ini kalau kita ingin mengeksplor atau pengen mengcustom secara tampilan atau secara flow dan juga secara backend API itu sangat terbatas. Hal-hal yang sudah disediakan di template, maka dia dipatoknya di situ. Maka teman-teman kalau pengen yang custom itu agak sulit memang kalau kita memakai app inventor. Yang sudah disediakan lah yang bisa dipakai gitu loh Mas. Tapi misalnya kita sudah pernah bikin pakai app inventor di Android, sudah ada di Play Store. Terus pengen
mengupgrade-nya itu menggunakan bisa diupload juga di iOS di App Store. Itu bisa nggak? Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kalau secara kacamata IT dulu, kacamata teknis, itu yang pertama kita harus perhatikan masalah API-nya. API-nya itu apakah ada parameter khusus supaya bisa digunakan di iOS. Karena memang satu API bisa digunakan Android dan iOS itu satu hal memang. Tapi ada juga beberapa fungsi itu harus dimodifikasi untuk bisa diterima di outputnya iOS. Paling gampangnya adalah login sosial menggunakan Apple ID. Nah, ketika kita mau upload aplikasi di iOS, itu wajib kan kita harus memakai Apple ID. Kalau kita hanya pakai Google saja, itu pasti ketolak, nggak bisa naik gitu. Nah, hal seperti itu tuh mungkin akan terjadi kendala. Tapi walaupun ke depan pasti si App Inventor akan punya solusi. Nah, itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua itu ketika kita mungkin dia menyediakan custom field untuk kita ketika mau mengcustom sesuatu itu bisa di situ. Tapi kan kita harus jago coding untuk mengcustom itu. Contoh juga WordPress juga ada custom CSS, custom JavaScript itu ada. Tapi kan orang yang mengerti coding yang bisa mengcustom itu kan. Dan itu ribet juga. Nah, ya kita bisa mengcustom itu. Cuman ada batasannya. Ketika flow-nya itu sudah mungkin terlalu rumit atau banyak sekali relasi di dalamnya, banyak sekali yes and no di dalam flow tersebut, itu juga akan ribet di kedepannya. Jadi ketika kamu merancang aplikasi menggunakan App Inventor ini dan bisnismu akan berkembang pesat ke depannya, itu akan menjadi masalah juga. Masalahnya apa? Ketika ini pengen dikembangkan lebih jauh lagi, lebih kompleks lagi, kamu akan menemui banyak masalah di sini. Mulai dari API backend-nya yang tidak fleksibel, mungkin CMS-nya sudah saklek seperti itu, kamu nggak bisa modif lagi. Kemudian masalah tadi tampilan template-nya, kita tetap kamu harus jago Android Studio untuk bisa mengubah tampilan itu sesuai dengan desain yang kamu inginkan. Secara custom. Misalnya kamu sudah pesan desainer pakai Figma gitu kan, diterapkan di App Inventor, bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi secara custom kamu harus bisa bahasa XML-nya, ya kan gitu. Benar-benar. Untuk menerapkan XML-nya itu gimana? Kamu bisa nggak gitu? Kalau di WordPress atau di Circle atau Wix itu, kamu bisa nggak nerapin custom CSS-nya sama JavaScript-nya? Sama halnya kayak gitu. Benar-benar Mas. Ya itulah mungkin yang saya sampaikan kendala-kendala yang akan timbul. Memang secara harga, secara price kompetitifnya itu bagus. Dia bisa per bulan. Kalau kamu nggak punya duit yang banyak, kamu bisa per bulan dan dalam sebulan kamu bisa rilis, kamu bisa jualan di situ, kamu bisa memperkenalkan aku udah punya apps loh, secara mudah gitu. Tapi yang akan hal yang instan itu juga akan membuat ke depan itu akan mentok. Ketika kamu bisnismu akan besar atau kamu ingin pivot atau kamu ingin merubah flow dengan banyak sekali struktur yang ingin dirubah gitu, itu akan menjadi resiko. Itu sih menurut saya. Ini saya punya pemikiran sebagai programmer ya Mas, sebagai as a mobile developer. Saya tuh punya sebuah pertanyaan gini. Aplikasi itu kalau semisal no bugs, itu hanya Tuhan yang bisa menciptakannya itu. Kalau menurut saya. Jadi maupun sehebat-hebatnya aplikasi kayak yang kalian lihat sekarang ini di Google Store apa App Store, itu pasti ada bugs. Nah, untuk aplikasi itu tuh nanti bisa rawan bugs nggak Mas? Untuk App Inventor sendiri, jenis-jenis itu. Ya, untuk App Inventor ini kan satu wadah yang sudah distandarisasi oleh satu perusahaan. Misalnya kita sebut saja inisial J. Ya. Nah, itu juga sudah inisial warna. Cuak. Nah, itu sudah membuat satu platform yang mana dia sudah punya banyak sekali member yang sudah
sudah banyak sekali apps yang dipublish juga. Malah juga ada yang jualan apps di situ lewat Tokopedia juga, Mas. Betul, betul. Nah, itu pasti secara performa, kemudian tim yang dia siapkan untuk memaintenance itu juga pasti banyak dan besar. Yes. Karena cara berjualan yang mudah, cara closing yang mudah akan menambah pangsa pasar yang lebih besar. Pangsa pasar lebih besar perlu di-maintenance. Pangsa pasar yang lebih besar yang perlu di-maintenance itu perlu sistem yang solid gitu. Nah, App Inventor rata-rata memang sudah solid karena dipersiapkannya itu tidak setahun 2 tahun. Itu dipersiapkan sudah sejak lama, research and development juga sudah lama sampai dia siap jualan App Inventor itu secara berlangganan. Itu persiapannya juga dia nggak singkat, pasti dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, maka dia bisa minim bug seperti itu. Tapi kok saya pribadi sebagai sudut pandang programmer itu kayak menurut saya itu kan setiap aplikasi itu kan selalu mengalami update ya Mas ya. Update version code-nya, terus update itunya. Itu kan juga update tuh mesti ada yang malah nambah bugs, ada yang nge-fix bugs, ada yang malah dua-duanya. Nambah bug sama nge-fix bug jadi kayak imbang gitu. Jadi apakah itu bisa dipercaya Mas? Jadi gini, kita berkaca pada pendahulunya. Ini misalnya kita berbicara WordPress. Setiap update terbaru yang dilakukan pasti akan membawa bug tersendiri. Versi Firefox-mu, versi PHP-mu. Kan dia menyarankan harus PHP berapa. Dia menyarankan itu Elementor-mu atau builder-mu itu harus versi berapa. Dia menyarankan plugin-mu juga harus diikuti update. Kalau update-nya gagal, diturunin 1 tingkat. Itu yang bisa dilakukan developer atau bisa dilakukan para pemain WordPress. Iya, Mas Yanto ya. Wah, Mas Yanto pemain WordPress. Nah, begitu juga dengan App Inventor. Ketika itu terjadi update dan itu terjadi kegagalan, itu bisa di rollback. Bisa di rollback sesuai dengan versi yang terakhir. Itu bisa. Nah, hal semacam itu pasti sudah dipikirkan sama developernya, sudah dipikirkan. Cuman yang membuat itu rawan bug atau update terbaru itu pasti ngebug, itu tidak lain tidak bukan adalah kalau website itu enak. Iya. Kalau aplikasi itu nggak enaknya apa? Ini Samsung. Iya. Samsung tipe A dengan tipe M dengan tipe S Beda. Bugnya beda, padahal versi APK-nya sama. Dengan Vivo, dengan Oppo, dengan lain-lainnya, bugnya pasti berbeda-beda juga. Kenapa? Tipe device-nya Android itu banyak banget. Iya, enggak. Banyak banget. Nah, itu yang membuat kok kemungkinan bugnya itu bisa berbeda-beda gitu. Satu device dengan device yang lain. Ada yang Android murni, ada yang Androidnya itu sudah dimodif. Kayak Samsung kan rata-rata Androidnya sudah dimodif gitu. Apalagi kalau kamu pakai Samsung S atau Samsung Fold atau Flip gitu, udah pasti berbeda juga dengan Samsung yang tipe A misalnya. Iya, benar. Yang ramah kantong. Iya, ramah kantong. Ya kan, saya juga mikir-mikirnya gini loh Mas Anggit. Kebanyakan orang kan, wah berarti ini bikin apps aja udah gampang. Itu tuh sebenarnya bisa menjadi solusi nggak sih buat kayak bisnis kita gitu? Ya, ini masalah segmentasi. Masalah segmentasi seperti apa? Kalau aku punya budget yang minim, tapi aku pengen memperkenalkan aplikasiku, ya pakai App Inventor. Nanti ini akan terbentuk dengan sendirinya karena ini masih baru ya. Kayak misalnya dulu membuat website itu kalau enggak pakai PHP natif, enggak pakai C itu enggak keren, ya kan? Tapi seiring berkembangannya teknologi, hampir semua website kalau kamu lihat WordPress semua. Iya, benar. Ya. Nah, itu akan menjadi satu tonggak standar tersendiri memang. Nah, kalau nanti perusahaannya sudah gede, sudah besar, apalagi domainnya sudah .co.id,
rawan kan pakai Iya, WordPress gitu kan. Jarang pakai WordPress. Kalau yang perusahaan besar-besar sekarang malah rata-rata ya sudah pakai React.js, Next.js, Vue.js itu. Rata-rata sudah gitu. Nah, itu sudah punya segmentasinya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan App Inventor versus pengembangan aplikasi secara custom. Itu sudah punya segmentasinya sendiri-sendiri. Kalau kamu punya budget yang minim, pengen segera jualan, menggunakan App Inventor itu adalah salah satu solusi. Kamu pengen bikin aplikasi ojek yang sederhana, pengen bikin aplikasi e-commerce yang sederhana, pakai App Inventor sesuai dengan anggarannya. Ya, benar. Anggaran berapa? Mas, anggaranku 5 juta, pakai App Inventor aja. Mas, anggaranku 500.000, pakai App Inventor aja. Sudah ada basic plan yang segitu gitu. Tapi kalau misalnya Anda ini adalah, atau Mas Indo ini adalah sebuah perusahaan yang pengen yang sudah mature tentunya, yang sudah punya pangsa pasar yang lumayan, dan pengen pengembangan aplikasinya itu yang proper gitu. Mulai dari desainnya dipikirin, makna dari desainnya dipikirin, kemudian flow-nya dipikirin sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan riset lapangan misalnya, dengan usability testing UI UX-nya gitu. Nah, itu perlu custom, perlu integrasi. Mas, saya pengen integrasi dari pabrik A, B, C, D, nanti outputnya ke supervisor approval online dan approval ke manajer sama pemutus, Mas, di sebuah pabrik saya secara internal. Itu ya mau nggak mau harus custom gitu. Ya, nah, ini sudah tersegmen. Kalau kamu pengen yang cepat, instan, pakai App Inventor. Tidak perlu memaksakan harus custom. Karena itu tadi masalah budget kan. Iya, benar. Tapi kalau kamu sudah perusahaannya sudah mature, flow-nya sudah banyak integrasi antara satu dengan satu departemen yang lain, dan pengen membutuhkan yang proper, yang bagus, mau nggak mau harus custom. Ini kedua perbedaannya gitu. Jadi ya cukup jauh ya, Mas yo, untuk dari segmentasi sendiri. Tapi kalau menurut Mas Anggit nih, kan namanya tren itu kan kadang-kadang bisa selamanya, seperti kayak WordPress. Apa cuma naik turunnya cepat kalau yang untuk urusan App Inventor ini? Ya, itu kembali ke pendahulunya. Pendahulunya sudah pada establish, sudah pada punya customer masing-masing, bahkan akan ada potensi pekerjaan baru yang timbul dari platform tersebut, Mas. Dulu sebelum adanya WordPress, orang yang pakainya PHP native, CI, YI gitu kan, untuk membangun sebuah website. Bahkan Joomla dulu ya. Joomla belum gitu. lahir ya. Pakai Joomla. Nah, dengan adanya App Inventor itu pasti juga akan ada profesi baru, yakni developer aplikasi instan itu tadi, yang mana dia akan membantu para pebisnis yang ingin memulai usahanya secara instan, pengen bikin apps. Ini akan punya potensi pasar baru gitu, Mas. Oh ya, Mas Anggit, kan ya kita udah bahas App Inventor ya. Ini kalau perspektif orang awam nih, Mas, itu dia menurut Mas Anggit bisa langsung gunain aplikasi itu nggak? Kayak WordPress lah ibaratnya. Ya, kalau berkaca dulu saya juga orang awam. Begitu lihat WordPress, terus kita pelajari menggunakan YouTube, kita coba-coba tutorial di berbagai artikel, Stack Overflow dan sebagainya macamnya, Udemy bahkan kita coba. Itu kita langsung bisa. Asal itu tadi ada ketekunan, kita mau mencoba, kita berani gagal gitu. Itu pasti bisa. Karena memang tidak membutuhkan skill coding sebenarnya, karena sudah disediakan template-templatenya. Oh, tool-toolnya ya. Tool-toolnya sudah disediakan. Ya kayak kita ngedesain itu tadi, ngedesain dulu pakai Adobe, wah harus gini sekarang, atau pakai Corel gitu kan, serumit itu. Sekarang kita hanya pakai Canva, ambil template, setting teks, publish. Ya semudah itu. Gini, Mas, berarti kan yang kata-katanya Mas Anggit tadi kan di YouTube banyak, di internet banyak tutorialnya. Berarti kita juga kalau user yang mau menggunakan itu tuh berarti juga harus semisal
juga harus yang memang community di app inventornya itu udah besar ya Mas ya, agar bisa dia melihat tutorialnya, melihat cara belajarnya. Setuju nggak Mas misalnya itu Mas? Ya, pasti sebuah platform kalau dia sudah masif secara penjualan sudah gede gitu kan, itu pasti udah kebentuk. Itu tadi setiap ada platform besar, maka akan ada profesi lain yang akan mengikuti. Seperti apa? Developer yang akan membuild aplikasinya di situ. Kemudian orang membuat tutorial. Kemudian akan ada jasa-jasa lain atau ada website lain yang akan menunjang bagaimana si apps itu bisa berjalan. Mungkin jualan plugin atau apa. Nah, itu sebuah ekosistem. Ini sebuah ekosistem. Jadi semua akan mengikuti induknya, dan kalau ini dikatakan bisa lama atau tidak, mungkin bisa lama. Iya. Dan mungkin banyak juga pengikutnya. Maksudnya mungkin banyak akan ada alternatif lain yang akan muncul untuk app inventor ini ke depannya. Berarti app inventor tahap sekarang tuh masih tahap awal banget ya Mas ya? Betul, karena kan baru beberapa jenis aplikasi yang bisa diproduce. Seperti kayak yang pertama itu company profile, e-commerce, kemudian ojek. Itu beberapa aplikasi itu yang sekarang ini baru bisa diproduce. Tapi kalau ke depan pengembangannya ini sangat masif, kemudian permintaan pasarnya sangat besar, bahkan tidak mungkin dia bisa mengembangkan lebih jauh lagi sih. Gitu. Oke, paham. Tapi tetap itu ini masalah selera, masalah segmentasi. Tapi kan kalau menurut saya kebanyakan masyarakat awam kan melihat app inventor itu sebuah solusi. Wah, aku nggak bisa ngoding, aku pengen ini, mending aku buat aplikasi lewat app inventor ini. Terus apa? Mereka tuh nggak berpikiran kan, misal buat apps kan mesti kita harus punya server ya Mas ya. Ya server itu kan di app inventor itu walaupun langganan per bulannya sekian, tapi itu kan belum sama server kan Mas? Sudah Mas. Oh sudah. Wow. Apa mereka nggak rugi? Enggak, jadi kayak misalnya dulu kita kalau ingat buat apa blogspot. Nah, itu kan nebeng domainnya mereka, nebeng apa hostingnya mereka. Nah, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia itu pengen di custom domain dan di custom hosting, bisa nggak? Bisa. Tapi ada pilihan yang lebih mudah gitu loh Mas. Oke, paham gitu. Mas. Sebenarnya kan langsung upload ke Play Store juga kan, itu mereka juga harus punya akun Google-nya sendiri. Mereka harus membuat sendiri. Kalau yang itu emang terpisah Mas. Iya, emang terpisah. Iya. Kan mereka kan cuma ngekspor yang bisa ngekspor AAB-nya doang, terus didownload ke website. AAB-nya di upload ke itu. Benar. Berarti itu sebuah solusi buat ibaratnya segmentasi. Benar. Kalau zaman dulu itu kan ada website tuh APK converter. Iya, benar. Kita langsung upload ke Play Store udah bisa gitu. Sekarang itu sayangnya nggak bisa Mas. Sekarang formatnya sudah AAB. Kemudian proporsi web view di dalam sebuah aplikasi itu juga sekarang dibatasi sama Google. Jadi kemarin ada yang tanya juga, Mas bisa nggak pengen bikin web view tapi saya lempar ke Play Store? Sebenarnya bisa, cuman kita ragu ini ya DCC atau enggak itu. Syukur-syukur nggak kebanet gitu kan. Jadi itu yang sedang kita hindari. Jadi kalau bikin web view ke Play Store mending nggak usah deh. Mending bikin natif sekalian. Atau kalau web view sesekali semisal nampilin berita, nampilin detail pembayaran itu itu nggak masalah. Nggak masalah. Bahkan Shopee pun di dalamnya itu sebenarnya web. Tapi di dalamnya juga tidak semua web, memang dikombinasi. Ada yang masih natif, ada yang pakai web. Paymentnya itu pakai web. Coba perhatikan kalau kamu keklik payment gitu kan, terus internetnya kamu matiin, nanti kelihatan webnya. Iya benar. Itu copy paste. Ya karena kebanyakan apps itu kalau masalah payment biasanya mereka web view karena nggak mau ribet yang dari front end ataupun Iya gitu. Jadi permasalahannya itu tadi. Jangan full web view karena bisa ditolak. Bisa juga dengan jenis-jenis app juga banyak sekali yang kebanet, banyak sekali yang ketolak. Iya. Oh ya Mas, kan ini ya bahas di yang tadi upload ya Mas. Itu app inventory itu
beneran berhasil 100% diupload ke Play Store nggak? Bisa, iya, bisa. Berarti developernya sudah merancang itu biar mudah untuk di. Bener. Oh, oke. Bener, sudah bisa. Bahkan beberapa dari calon klien layanan kemarin itu ada yang WhatsApp saya, Mas, saya sudah pernah bikin aplikasi menggunakan app inventor merek ini. Terus kemudian saya sudah ada di Play Store loh, Mas, kasih linknya. Oh iya bener, udah ada. Terus kasusnya apa, Pak? Saya pengen aplikasi ini ada di iOS gitu, dia bilang. Kayaknya masalahnya kembali ke yang awal kita bahas tadi. Iya benar. Banyak sekali faktor yang mungkin akan menjadi penghambat. Tapi ke depan pasti mereka akan memikirkan, Mas. Mereka akan memikirkan dan akan bisa kewujud hal seperti itu. Tapi gini, Mas. Pas app inventor ya, saya kan nggak tahu tentang banyak app inventor, Mas. Itu tuh mereka pas waktu mereka udah beli itu, mereka sekalian beli source code-nya nggak? Ya enggak, Mas, kan langganan, Mas. Oke, berarti kalau mereka mau update fitur, otomatis dikompil dulu aplikasinya, dikompil. Kalau update fitur, itu yang pertama yang dilakukan membuka projectnya lagi di dalam situ. Tentu pasti online. Kemudian kamu mau nambah fitur apa, ngambil package-nya apa di dalam situ sesuai ada dengan template-nya ya, template-nya ada apa enggak itu. Baru dikompil lagi menjadi API lagi. Tapi kalau misalnya kamu mau download file project-nya, mungkin bisa, Mas, mungkin bisa, tapi harus dikenakan biaya tertentu. Dan itu mesti nggak murah. Mungkin saya belum riset sejauh itu. Tapi kemungkinan secara bisa di-download sudah pasti mungkin bisa, karena kan nggak susah bikin fitur download kan. Tinggal download projectnya, Gradle-nya udah jadi gitu. Iya. Nah, tapi ngerannya itu berhasil nggak? Ya itu kan masalahnya nanti lebih ke si app inventor ini rela membagi source code-nya apa enggak. Kalau rela kan berarti ada value yang harus dibayar kan begitu. Iya benar. Apalagi kompetitor yang lainnya juga tinggal kopas bisa jadi itu. Iya. Oh ya, Mas, ini kan pertanyaan lebih ke teknis ya. Mungkin orang awam yang denger ini mungkin ya sambil di browsing atau apa, kalau semisal ada istilah-istilah itu. Kan namanya kita membuat aplikasi kan kita menyediakan sebuah database, membuat database. Nah, itu database-nya itu akan kemana itu database si usernya itu? Iya. Yang pertama, pilihan yang pertama mungkin yang paling basic juga. Itu pasti ke sana, Mas. Karena kan kita cuma langganan gitu kan. Kalau paket yang custom, kita mau bikin custom hosting sendiri, ya pasti ke tempat kita sendiri. Nah, itu pasti sudah ada pilihan untuk itu. Nah, ini kan kembali ke masalah fasilitas, kembali lagi masalah ke harga gitu. Kembali ke situ. Kalau semakin murah plan yang murah yang kamu inginkan, ya kamu yang dapat ya kayak gitu doang itu. Pasti mereka sudah ada pilihan plan-plannya. Kalau harga segini tuh kamu cuma dapat ini doang gitu loh. Pasti juga ada kalau beberapa fitur yang yang di hold. Kalau kamu mau buka kan harus ada premiumnya gitu loh, Mas. Itu pasti ada. Oh, berarti keterbatasannya banyak ya, Mas ya. Jadi istilahnya bayar di depan tuh murah, Mas. Tapi nanti buat app inventor itu kalau buat maintenance nggak ada ya. Ya karena mau apa yang di maintenance? Iya toh, Mas? Iya, udah kayak gitu semua. Iya, kalau mau nambah fitur, semisal fiturnya nggak di lock, ya bisa nambah fitur. Kalau semisal fiturnya di lock, nggak bisa kan? Semisal nih kita membuat semisal kayak aplikasi marketplace, itu nanti ada ojek online-nya juga yang mengantarkan itu. Apakah di aplikasi itu memprovide? Walaupun di aplikasinya itu ada embel-embel bisa membuat e-commerce, terus habis itu ojek online. Tapi kan kedua sisi ini bisa digabungkan nggak, Mas? Pas di aplikasi itu? Kayaknya nggak bisa ya, Mas. Nah, saya belum riset sejauh itu, tapi kemungkinan ada yang bisa. Ada yang bisa. Tapi ya? yang jelas itulah kembali ke plan. Pasti kan ada plan yang basic, ada plan yang premium, ya kan? Ada plan yang custom, itu kembali ke situ. Nah, kembali ke kebijakan si app inventornya lagi. Si perusahaan app inventor kan sudah punya bisnis plan, sudah punya bisnis model. Dia itu mau ngambil uangnya customer itu dari mana aja sih? Pertama dari plan sudah pasti. Plan basic sampai premium sampai custom. Kedua dari
custom custom server atau custom domain, mungkin dia akan masuk ke situ juga. Yang ketiga bisa jadi dari package plugin untuk template dan package plugin untuk fitur, itu juga akan kemungkinan bekerja sama dengan pihak ketiga. Itu juga kemungkinan berbayar. Jadi banyak sekali monetize dari pihak perusahaan App Inventor ini yang bisa didapat. Jadi kamu pakai basic doang bisa, tapi fiturnya dibatasi. Kamu pengen upgrade, ya upgrade ke plan selanjutnya dengan fitur yang mungkin lebih advance gitu. Kamu pengen lebih custom lagi, bisa pakai fitur yang custom. Nanti harganya sesuai dengan harga marketingnya biasanya gitu. Nanti fiturnya dikasih dapatnya apa. Oh ya Mas, kan WordPress itu sekarang kan ya dari dulu sebenarnya ada yang versi gratis, ada yang versi berbayarnya. Itu kemungkinan App Inventor itu juga akan sama enggak Mas? Iya, seiring berjalannya waktu, semakin besar platformnya, semakin besar ekosistem yang ada di dalamnya, makin besar demand-nya, dia akan semakin banyak potensi untuk dia bisa membuat itu sebagai platform gratis. Dia akan mengambil benefit, mengambil revenue dari berbagai macam hal, unsur-unsur di dalamnya. Seperti halnya WordPress gitu. WordPress ngambil untungnya itu banyak sekali dari ekosistem di dalamnya. Maka dia bisa menggratiskan platformnya. Kedepan kalau ini App Inventor ini bisa sangat masif, bahkan orang awam dengan mudah menggunakan, kemungkinan besar dia akan gratis juga. Itu udah pasti sih. Tergantung demand-nya banyak enggak? Demand-nya banyak enggak? Oh ya Mas, untuk demand ya Mas ya. Kan kebanyakan orang yang App Inventor tuh sekarang tuh kebanyakan pada jadinya outputnya ke Android. Iya. Kenapa sih kayak App Inventor zaman sekarang tuh belum pada ke app-nya bisa ke iOS? Kalau menurut Mas Anggit sendiri kenapa? Iya, saya belum menilik ya ini udah ada di iOS atau belum. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu ada yang di iOS, bisa komen di bawah. Tapi menurut saya kalau di iOS itu banyak sekali variabel yang dimainkan oleh pihak security-nya App Store. Itu banyak sekali kan faktor yang kita, wah ini mentok, ini ditolak, ini harus gini, ini harus gini. Lebih ribet dari kita ngurusi Play Store-nya Android. Iya kan? Iya. Variabelnya banyak sekali. Nah itu hal-hal semacam itu mungkin akan menjadi tantangan di platform App Inventor nanti ke depan gitu sih. Menurut saya gitu Mas. Berarti tetap ada kemungkinan untuk berkembang ke ranah situ ya? Kemungkinan ada, cuman kalau memang sudah ada komen di bawah ya. Tapi menurut saya akan terjadi kesulitannya di bagian itu. Di bagian untuk review apps-nya, iya. Ya karena memang di App Store itu jujur aja lebih real daripada di Android. Karena ada logo Play Store aja itu ditolak ya kan Mas Anggit? Logo Play Store ditolak, mock-up berbentuk HP Android nggak boleh. Kamu jualan HP Android, misalnya kamu bikin e-commerce, kamu ngupload produk Android ketika kamu mau upload .ipa ya, .ipa-nya itu dia upload itu pasti ketolak. Iya. Terus sebegitu nggak sukanya iOS sama Android. Iya. Ibaratnya nih kamu buat apps ya, itu kan apps biasanya ada bannernya Mas Anggit ya. Iya. Itu tuh di pojok kecil ada logo Play Store aja, mereka tuh sampai titen nggak boleh. Padahal udah disembunyi-sembunyiin. Nah, gimana Jal? Dan itu kalian nggak cuma satu kali upload langsung, oke, satu kali upload di ACC. Semisal besok kedepannya ada tambah atau ngebug fix, ada itu lagi ya ditolak. Memang seribet itu. Ya oke lah. Berarti ini ya guys ya, kesimpulannya tuh App Inventor itu membantu sebagian bisnis orang yang ingin berkembang dan ingin membuat apps di awal-awal. Akan tetapi itu akan mengalami stagnan ketika ingin ketika semakin membesarnya usahanya dia. Betul ya Mas Anggit ya? Betul. Jadi akan ada perbedaan sudut pandang, akan ada perbedaan segmentasi dari orang yang pengen bikin startup dari awal dengan harga yang minim. Kamu bisa pakai App Inventor. Namun kamu kalau pengen startup ini bisa sekalian besar, sekalian mempersiapkan hal yang gede gitu kan, integrasi ke berbagai hal gitu kan, itu lebih baik menggunakan custom apps atau custom development.
Oke, oke. Jadi itu ya guys ya. Jadi untuk budget sendiri ya terserah usaha kalian masing-masing. Mungkin cukup sampai sini ya podcast Layana. Sampai jumpa lagi di Pola Podcast Layana. Cuaca, Bye-bye. cuaca.